Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sastra, salam pecinta sastra, salam penikmat paus sastra Lampung. Saya kembali menemui Anda. Menyatu. Apakah kau dan tanah sudah menyatu dalam ayunan tangan dan jejak langkah? Adam tinggalkan tempat terindah, ia pilih bumi, tanah yang mengasali. Tangannya luka dan memar, tubuh mengelam berpeluh. Kenapa kau sedih? Sedang tanah belum meminta, sementara bumi tak menagih. Berapa utangmu padanya? Catat, tangis, dan riangmu. Segera lunaskan utangmu itu. Ini puisi pembuka dalam kumpulan puisi saya terbaru, Buku Tipis untuk Kematian, penerbit Basa-Basi Yogyakarta, Oktober 2021. Setahun belakangan ini, yakni 2020-2021, berseliweran berita kematian akibat pandemi COVID-19. Selain kabar manusia yang terpapar dan harus menjalani isolasi, baik di rumah, sakit, maupun mandiri di rumah. Jumlah manusia yang terpapar terus bertambah, sementara yang sembuh begitu lambat merangkak. Kabar-kabar duka cita itu bagaikan bah yang mengunjungi saya, juga Anda di tanah air. Juga berita yang menghantam kota-kota di berbagai negara. Saya baca, saya dengar, saya tonton secara seksama dan cepat sekali. Berita-berita itu bukan obat agar tubuh imun, melainkan menambah gusar dan kecemasan. Apakah sebentar lagi, sore, malam, pagi, ataupun siang, giliran saya yang mengumumkan diri menjadi pasien yang terpapar COVID-19? Doaku, semoga Allah menjauhkan. Di rumah, kita sama-sama meragukan pasangan atau keluarga lain yang tak kita ketahui ternyata membawa virus yang menakutkan. Emosi turut mendaki. Mudah marah jika di antara anggota keluarga kurang atau abai menjalani protokol kesehatan. Ketika saya menulis catatan ini, anggota keluarga sudah terpapar. Ini semakin menekan rasa emosi di antara yang lain. Bukan lagi khawatir, tapi sangat menakutkan. Virus ini begitu menyita seluruh zona kehidupan manusia di muka bumi ini. Soal ekonomi, sosial, politik, dan serupa itu. Kehidupan sehari-hari kita menjadi tak berarah. Pintu-pintu bekerja kian menyempit. Kebutuhan sosial dan hidup malah tidak bisa ditekan seminimal mungkin. Sekolah tanpa tatap muka. Ruang media digital dibuka seluas-luasnya. Kuota pulsa dibutuhkan.
Tentu sesudah perangkatnya, yakni telepon genggam, kita sediakan buat anak kita yang sekolah. Persoalan pandemi COVID-19 sekaligus persoalan kebutuhan hidup. Bukan saja menciptakan kecemasan, juga ketakutan pada keselamatan nyawa kita. Untuk bersosialisasi kita takut terpapar. Padahal di situ pula ruang penghasilan untuk menghidupi keluarga yang terasa makin sempit. Ancaman nyawa lebih besar daripada hal-hal yang lain. Akibatnya kehidupan kian terhimpit dari berbagai sisi. Ditambah lagi kebijakan lockdown yang semestinya diterapkan dengan konsekuensi yang mesti dipikul pemerintah diubah praselnya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro ataupun darurat. Tampaknya cara pemerintah menghindari dari tanggung jawab membiayai masyarakat. Warga dilarang kumpul, dilarang beraktivitas, dibatasi segala hal termasuk mencari nafkah. Pada bagian lain, tak ada yang diperoleh warga dari pemerintah. Inilah yang selanjutnya memicu kegalauan sosial, warga protes, dan bahkan berani melawan aturan PPKM. Ironi memang. Peristiwa-peristiwa itu yang sangat menyedihkan ini justru terus berkunjung ke kesadaran saya. Air mata ataupun kesedihan rasa-rasanya tidak mampu lagi kita tampung. Bahkan menghantui dan mengancam nyawa kita. Seakan entah siang, sore, pagi, ataupun malam kita yang menjadi pasien. Ditandu ke pemakaman dengan protokol kesehatan. Inilah yang menggedor-gedor intuisi dan inspirasi saya sebagai penyair. Buku tipis untuk kematian sepertinya sedang saya siapkan. Lagi saya tulis. Iya, kematian memang setipis kulit atau dekatnya kurang seinci dari urat di leher. Nyawa kita saat ini layaknya layang-layang dengan benang yang rapuh. Dalam buku puisi saya ini, tema ketakutan, kematian, dan serupa itu mendominasi. Selain kerinduan, kesepian, kesia-siaan, serta semangat menata perjalanan hidup yang tersisa. Janganlah kita mati sia-sia, dirajam oleh COVID. Harapan ini boleh jadi keinginan seluruh manusia. Kita berharap pada pemerintah bisa serius memutus mata rantai penyebaran pandemi. Setahun saja kita sudah tak tahan, apatah lagi kalau pandemi COVID ini betah hidup sekitar kita cukup lama. Dalam rentang pandemi COVID ini 2021, akhirnya saya bisa merampungkan trilogi buku puisi ini. Yang pertama, buku tipis untuk kematian. Yang satu lagi, musim kabung. Dan satunya lagi, burung-burung dan kisah lain. Dua buku yang saya sebut sebelumnya itu masih dalam file-file saya. Dan sementara buku tipis untuk kematian, alhamdulillah sudah terbit dan diterbitkan oleh Basa-Basi Yogyakarta 2021. Ini sebuah faedah di balik rasa gamang kita menghadapi pandemi COVID-20 ini. Tentu
ada kabar duka juga ketika saya mengakhiri catatan ini untuk saya kirim ke penerbit. Duka pun menebar dari keluarga saya. Ibu mertua saya, Rustinah binti Umar Saleh, meninggal dunia disebabkan COVID-19. Ya, selebihnya puisi-puisi dalam buku tipis untuk kematian yang akan bicara dan menemui pembaca. Anda penasaran? Anda ingin membaca buku puisi ini? Silakan, bisa pesan ke Basa Basi atau langsung ke saya dengan harga Rp50.000 belum ongkos kirim. Salam, dan untuk mengakhiri pengenalan buku saya ini, saya membacakan satu puisi yang saya ambil dari buku tipis untuk kematian. Letak kematian. Karena aku belum tahu di mana kau letakkan kematian, aku pun menduga-duga. Kalau ia ada di buku pelajaran, buku gambar atau lukisan, bahkan di kitab agama. Ku cari dan baca, aku buka peta menujumu. Dari suka ku temui petaka, dari suka ku terima petaka. Di padang pasir kuburu, sebagaimana Hajar mengharap setetes air untuk putranya yang dahaga. Seperti Musa yang hanya menangkap cahaya dan pandangnya silau. Dan aku mengira-ngira karena sedikit diberi ilmu, kematian kau letakkan di dalam tubuhku. Dan telah kutulis di setiap halaman buku tipis ini. Kulit bawang yang dikupas perempuan itu sampai jarinya luka. Ia tidak sadar, dia kecup darah itu seperti menjilat bibir pangeran. Betapa sahdu, betapa sahdu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan buku tipis untuk kematian. Tabik pun.